Selamat siang IDX Channel, selamat siang Sobat Investor, apa kabar siang hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya Sobat Investor ya. Nah udah lama banget nih kita nggak berjumpa untuk berbincang-bincang mengenai pasar saham ataupun pasar saham syariah ya Sobat Investor ya. Nah sebelum itu bersama saya Nadine Hedra akan menemani Sobat Investor dalam 40 menit ke depan di sesi Break Time IDX Channel. Nah, Sobat Investor, kita cek dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada siang hari ini. Dan ternyata ditutup, wow, tinggi ya Sobat Investor ya. Dan akhirnya IHSG kita mampu menembus batas resisten atasnya, yaitu sekarang berada di 7.565 atau menguat sebesar 0,53% dari pertengahan tahun ini ya. Kalau nggak salah itu, kalau Sobat Investor inget ya, itu tuh kan masih di bawah 7.000 ya. 7.000 menembus juga belum kuat gitu ya, dan sekarang sudah 7.500 lebih, luar biasa sekali loh. Nah, ada 279 saham yang menguat, 291 saham yang melemah, dan 223 saham yang stagnan. Nah, kira-kira kalau untuk Sobat Investor portofolionya menguat atau melemah nih saat ini nih? Kalau untuk portofolio saya udah menguat ya setelah isu-isu ekonomi global kemarin. Apalagi perbankan-perbankan banyak banget yang melemah, tapi itu tuh menjadi kesempatan kita loh Sobat Investor untuk beli saham-saham yang bagus banget, saham-saham blue chip dengan harga diskon, ya kan Sobat Investor? Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah strategi cuan dengan saham syariah. Untuk Sobat Investor yang masih takut saham gak syariah, nah jangan salah loh, saham itu juga ada yang kategori syariah. Dan apa aja, sebenarnya apa juga sih saham syariah itu akan kita kupas nanti ya, bersama Mbak Indah Nurhabibah selaku Head of Syariah and Investment Galeri MNC Sekuritas. Oke, sebelum itu kita akan sapa-sapa dulu nih Sobat Investor nih. Kita akan sapa-sapa dulu Sobat Investor ya. Ada yang baru bergabung, ada Mas Riandika. Apa kabar Mas? Bagaimana portofolionya? Dan ada juga Mas Anargi ya, Anargi 78. Apa kabar siang hari ini? Gimana kegiatannya siang hari ini? Dan ada juga Mas Willy, apa kabar juga? Nah, ada juga Mas Zen, ISG menguat, rupiah menguat. Oke, mantap. Nah, ada juga Mas Randy Kaisar, apa kabar nih Mas Randy? Mas Izudin, apa kabar? Ada Mas Andri, menyala BBRI ku, menyala semualah pokoknya ya. Nah, saya juga menjadi penasaran ya, gimana nih IHSG kita akhir tahun nanti ya Sobat Investor. Apakah tembus sampai 8.000? Kemungkinan kalau Sobat Investor prediksinya gimana? Dan ada juga Mbak Astrid Yulia, BTN hadir. Oke, siap. Nah, kita akan mengundang Mbak Indah Nurhabibah untuk ngebahas tentang saham syariah. Untuk Sobat Investor yang punya pertanyaan mengenai saham syariah, boleh langsung ketik di kolom komentar. Di Bursa Efek Indonesia itu udah 936 perusahaan loh Sobat Investor, dan sedikit lagi udah mau menembus 1.000 perusahaan ataupun 1.000 emiten ya. Halo, selamat siang Mbak Indah. Halo, selamat siang Suara Mbak. Apa kabar Mbak? baik, Mbak Indah apa kabar? Suara saya terdengar dengan jelas Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Terdengar jelas Mbak? Iya, oke, sudah terdengar jelas. Nah, Mbak Indah, Sobat Investor ini kan mungkin ada ya beberapa yang sudah mengenal saham, tapi masih banyak banget di lapangan yang belum mengenal arti saham syariah. Sebenarnya saham syariah itu apa sih Mbak Indah? Iya, thank you Mbak atas waktunya ya dan kesempatan untuk sharing terkait saham syariah di sini. Jadi memang mungkin sobat investor di sini udah banyak yang jadi investor saham tapi masih bingung gitu ya. Ada istilah yang namanya saham syariah gitu ya. Apa sih saham syariah itu? Jadi kalau simpelnya sebenarnya saham syariah itu adalah saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebenarnya dari sisi
mekanisme transaksi saham itu secara general ya, secara umum ya, itu semuanya sesuai prinsip syariah, Mbak. Tapi memang ada beberapa bisnis yang tidak sesuai prinsip syariah yang diatur dalam ketentuan saham syariah. Jadi kan saham, kalau saham konvensional kan semua bisnis ya udahlah bisa termasuk ke dalam saham gitu ya, bisa lah dibeli sama semua investor gitu selama melantai di Bursa Efek Indonesia. Kalau saham syariah itu adalah saham di mana ada melalui dua filtering. Jadi yang pertama ada filter secara dari sisi bisnisnya harus sesuai prinsip syariah. Jadi kayak mungkin BBNI gitu ya, BBRI, BBCA itu nggak termasuk ke dalam saham syariah karena bisnisnya termasuk bisnis keuangan konvensional yang tidak sesuai prinsip syariah. Kayak rokok itu juga tidak termasuk saham syariah gitu ya. Terus misal minuman keras juga itu tidak termasuk saham syariah. Jadi dari sisi bisnisnya difilter, dari sisi keuangannya juga difilter. Jadi untuk saham syariah keuangannya itu ada rasio keuangan yang harus dipenuhi, yaitu total hutang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% dari total hutangnya. Lalu total pendapatan non halalnya itu tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatannya. Jadi kira-kira sih sebenarnya perbedaannya cuma di dua itu aja sih, Mbak. Selebihnya semuanya sama dari sisi mekanismenya, mekanisme transaksinya gitu ya, jual belinya di motion trade juga semuanya bisa kok. Oke, siap. Jadi sobat investor udah tahu ya apa perbedaan saham konvensional dan saham syariah. Nah, Mbak Indah, kalau misalnya saham syariah sendiri itu mudah nggak sih untuk kita secara apa ya, investor baru gitu ya, baru ngelihat saham-saham yang mana nih saham syariah, yang mana saham konvensional, secara kasat mata gimana tuh cara bedainnya, Mbak Indah? Saham syariah itu sebenarnya lebih cocok buat pemula kalau menurut saya. Ini menurut pandangan saya pribadi ya, karena kan dia di filtering keuangannya itu ada total hutang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% daripada total hutangnya gitu ya. Itu secara tidak langsung sebenarnya itu sudah memfilter perusahaan dari sisi hutang nih gitu ya. Jadi kebanyakan memang saham syariah dari sisi hutangnya lebih stabil daripada yang konvensional karena tadi ada aturan filter keuangan tadi. Jadi menurut saya justru saham syariah itu cocok untuk investor pemula yang baru mau coba-coba investasi saham dan dari sisi profil resikonya masih belum tinggi kan. Biasa masih investor pemula kan minus 0,00 sekian persen udah deg-degan gitu kan. Nah, saham syariah itu menurut saya lebih cocok buat investor pemula dan kalau dari sisi transaksinya bagaimana itu sekarang udah lebih mudah lagi gitu kan. Bahkan kalau di motion trade sendiri itu kan kita sudah ada syariah online trading system sehingga investor yang mau beli saham syariah aja itu terjaga lah mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah dengan si SOTS ini dari motion trade. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita udah punya aplikasi motion trade, kita nggak susah ya cari saham syariah itu yang mana sih, gimana sih saham syariah, tapi memang udah ada disediakan untuk fiturnya sendiri ya, Mbak Indah ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan buka akunnya itu akun syariah di motion trade, otomatis saham yang non syariah itu akan kecoret kode sahamnya dan nggak bisa dibeli, nggak bisa ditransaksikan. Kalau yang syariah itu tidak kecoret dan sudah bisa dibeli gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang sobat investor ya yang mau jadi investor syariah, terus kan aduh gimana harus ngeliat list saham syariah yang per 6 bulan sekali itu berubah-ubah listnya gitu kan. Itu kan ribet gitu. Nah, bisa buka akun syariah di motion trade. Ketika buka akun syariah di motion trade itu semua transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah itu diblok sama sistem. Termasuk tadi beli saham non syariah. Jadi yang bisa ditransaksikan di motion trade yang syariah ya, yang akun syariah itu hanya saham-saham syariah aja. Oke, siap. Nah, sobat investor yang mau bergabung nih untuk beli saham syariah atau koleksi saham syariah tapi nggak ngerti caranya, cukup download motion trade udah bisa ya, Mbak Indah ya, udah paham lah gitu ya. Nah, Mbak Indah, sebenarnya apa sih keuntungan kita berinvestasi di saham syariah gitu? Kan nggak ada bedanya saham syariah sama saham konvensional gitu ya. Ya
Sebenarnya yang pertama ini tergantung lagi sobat investor ini termasuk yang jenis investor yang seperti apa ya kan, karena kan masing-masing individu punya tujuan investasinya masing-masing. Ada yang tujuan investasinya oke, ya saya maunya cuan aja gitu ya, nggak apa-apa juga gitu, namanya juga investasi ya harus cuan gitu kan. Ada juga sobat investor yang mungkin dari sisi pertimbangan pemilihan produk investasinya maunya yang sesuai prinsip syariah gitu ya. Ini mungkin yang beragama Islam gitu kan, mau yang berkah sesuai prinsip syariah gitu. Nah itu bisa pilih saham syariah gitu kan, keuntungannya jadi lebih berkah lah investasinya. Ada juga sobat investor yang mungkin saya kan non muslim gitu ya kan, nggak ada tuh pertimbangan seperti itu gitu, tapi saya mau investasi yang lebih dari sisi mungkin stabilitas gitu ya, lebih stabil lah, nggak terlalu fluktuatif gitu kan. Itu juga cocok di saham syariah. Jadi memang kalau ditarik dari data gitu ya, saham syariah itu pada saat krisis, ini banyak banget penelitiannya juga, kalau teman-teman atau sobat investor cari, itu saham syariah itu ketika krisis itu justru lebih tahan banting. Mau yang di pasar modal Indonesia ya, ataupun yang di stock exchange yang di luar gitu ya. Jadi lebih tahan banting saham syariah itu ketika krisis. Turun nggak sahamnya? Iya, ikut turun juga, kayak kemarin COVID, saham syariah juga ikut turun gitu ya. Tapi penurunannya itu tidak tidak lebih turun dari konvensional, jadi lebih lebih turun saham konvensional dibandingkan yang syariah gitu. Jadi bumpernya itu lebih lebih tahan lah gitu terhadap krisis tadi. Jadi memang investasi di saham syariah itu cocok buat investor yang pertama mungkin punya preferensi ke syariah ya, berkah gitu ya. Yang kedua mungkin punya preferensi dari sisi kenyamanan berinvestasi, yang pengen pilih saham-saham yang tidak terlalu fluktuatif gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya balik lagi ke sobat investor, kebutuhannya apakah saham syariah ataupun yang konvensional ya, Mbak Indah ya. Tapi sekarang mah udah nggak susah untuk kita pilih gitu ya, mau konvensional atau syariah, apalagi kalau ada fitur-fitur yang memudahkan. Betul. Nah, Mbak Indah, kalau misalnya kita berbicara tentang saham-saham syariah, kalau misalnya perusahaan yang baru mau listing nih, ada nggak sih syarat-syarat dari mereka untuk menjadi saham syariah? Atau bisa nggak ketika listing pertama kali langsung jadi saham syariah? Atau harus konvensional dulu, difilter dengan berbagai syarat, baru ke syariah gitu ya? Atau gimana sistemnya Mbak Ida? Oke, kalau sekarang itu untuk sistem saham IPO itu sudah lebih enak lagi gitu ya. Mungkin kalau dulu ya beberapa tahun silam gitu ya, masih masih seperti skema yang sebelumnya Mbak sampaikan gitu ya. Dia pas listing itu konvensional dulu, ketika sudah listing baru nanti ada fatwa untuk penerbitan bahwa ini tuh syariah gitu ya. Tapi ada juga yang memang kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang itu sudah skemanya itu sudah otomatis. Jadi ketika saat listing di bursa, proses listing di bursa itu sekalian proses untuk filter sahamnya. Apakah saham ini masuk ke dalam kategori syariah atau bukan. Jadi pas IPO gitu ya, pas jadwalnya listing gitu ya, itu sudah termasuk ke dalam saham syariah kalau sahamnya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Jadi kalau sekarang sih sudah otomatis, sudah enak lah gitu. Biasanya nanti saat publish ya, misal apa ya, mungkin bahasanya itu mempublikasikan informasi bahwa perusahaan ini akan listing gitu, itu sudah akan dimention ini kak, ini akan masuk ke dalam saham syariah atau tidak gitu. Oke, baik. Nah, sobat investor yang ingin bertanya tentang saham syariah, boleh langsung ketik di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan ke Mbak Indah ya, sobat investor. Nah, Mbak Indah, kalau misalnya kiat sukses berinvestasi di saham syariah itu sebenarnya apa sih Mbak Indah? Kasih bocoran dong, ada nggak rahasianya? Suksesnya ini juga pertanyaan bagus nih Mbak, karena kan kadang ya, kadang tuh ketika investor pilih saham syariah, kayak kan tadi keunggulannya ada dua tuh kan, lebih berkah dan lebih mungkin lebih fluktuatifnya itu lebih inilah, lebih aman lah gitu, lebih nyaman lah gitu ya dari sisi fluktuasi gitu ya. Sehingga pas pilih saham syariah ada beberapa investor yang malah bilangnya, oh ya udahlah insya Allah aman Bismillah gitu kan, nggak ya, analisis lagi itu salah ya, karena memang saham syariah tetap ada risikonya. Dan
ya risikonya sama seperti saham pada umumnya gitu kan, sehingga tips and triknya juga kurang lebih sebenarnya sama gitu kan. Yang penting ya tadi, yang penting memang dari sisi investor syariah gitu ya, itu lebih jeli lagi apakah perusahaan ini konsisten menerapkan prinsip syariah atau enggak gitu. Karena ketika nanti dia keluar dari daftar efek syariah kan, kalau memang investor yang preferensinya syariah ya ini ya, itu kan dia harus mengelola atau menyesuaikan portofolionya lagi nih gitu kan. Kalau misalkan si sahamnya keluar dari daftar efek syariah, dia harus jual saham syariahnya, baru kemudian dia beli saham syariah baru yang lebih bagus lagi gitu. Jadi biasanya kalau ngomongin tips dan triknya sebenarnya memang sama gitu ya. Kita lihat laporan keuangannya, kita lihat grafiknya untuk analisa teknikal gitu ya. Nah, tambahan lagi buat investor yang memang preferensinya syariah gitu ya, harus dicek juga apakah perusahaan ini konsisten dalam penerapan prinsip syariahnya, sehingga risiko untuk keluar dari daftar efek syariah itu lebih rendah gitu. Jadi hampir sama, cuman memang ada satu tambahan tips lagi ya, khusus untuk investor yang memang preferensinya ke syariah. Oke, baik, siap. Jadi walaupun tetap saham syariah, tetap harus memperhatikan fundamental dan teknikalnya ya, sobat investor ya. Jangan mentang-mentang syariah ya udah deh main main beli aja ya udah Bismillah gitu jangan ya. Nah, oke. Mbak Indah, kalau misalnya dari pengalaman Mbak Indah sendiri, Mbak Indah kan tentunya juga mengkoleksi portofolio saham syariah dong, ya kan? Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya saham-saham syariah ini dibandingkan dengan konvensional ataupun saham-saham lainnya lah gitu? Iya, yang kelebihannya kan tadi udah saya sebutkan ya dua ya. Mungkin kekurangannya kali ya. Kalau misalkan kekurangan saham syariah sebenarnya memang cuma satu sih. Dari sisi pemilihannya mungkin tidak sebanyak yang konvensional. Kalau konvensional kan ada berapa sekarang? 900 lebih ya saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebenarnya dari 900 itu sudah lebih dari 60%-nya adalah syariah. Artinya 600 lebih saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu syariah. Tapi memang kan jatuhnya jadi lebih spesifik lagi nih gitu, pemilihan sahamnya jadi lebih kecil lagi ya. Kadang sih memang cobaannya di situ untuk tetap konsisten mengelola portofolio syariah ya, karena pas ada rekomendasi wah bagus nih gitu kan, pas mau beli ternyata sahamnya bukan saham syariah gitu. Itu sih Mbak sebenarnya. Kalau dari sisi risiko kan juga sebenarnya hampir sama dengan yang konvensional gitu. Kalau dari sisi kelebihan tadi yang dua tadi memang syariah, kalau punya preferensinya syariah gitu ya, lebih nyaman karena berkah. Kalau yang punya preferensinya lebih, ya maksudnya profil risikonya lebih rendah gitu ya, itu lebih aman dari sisi fluktuasi harganya gitu. Oke, baik, siap. Nah, sobat investor itu dia tadi penjelasan beberapa saham syariah. Tapi sebenarnya kan Mbak Ina, saham syariah ini memang ditujukan khususnya untuk saham-saham pemula karena lebih aman gitu ya. Maksudnya secara laporan keuangannya lebih terfilter dan misalnya keterbukaan syariahnya, atau memang boleh juga dikoleksi sama sobat-sobat investor yang memang udah expert nih dalam dunia persahaman gitu, analisa pasar saham. Iya, sebenarnya lebih fleksibel sih Mbak. Saham syariah ini kayak sama yang ekspor juga ya tentu boleh banget dikoleksi gitu ya. Sama yang pemula ya memang tadi disarankan pemula kayaknya lebih cocok untuk yang syariah gitu kan. Karena tadi memang dari sisi filter finansialnya ya, keuangannya itu sudah secara tidak langsung sudah otomatis terfilter tuh dari sisi utang gitu kan. Jadi lebih ya tadi ya, yang menyebabkan harga sahamnya juga fluktuasinya juga lebih oke gitu ya, lebih aman gitulah ya, lebih stabil dibandingkan yang konvensional kayak gitu Mbak. Jadi kalau yang expert juga mau koleksi saham syariah juga nggak apa-apa kok. Banyak nasabah-nasabah saya juga yang mungkin punyanya akun konvensional tapi hobi banget koleksi saham-saham syariah. Kayak kemarin kan waktu beberapa minggu lalu mungkin kita flashback gitu kan, itu kan 4 bank besar gitu ya di pasar di saham gitu ya, itu turun kan harga sahamnya gitu kan. Nah sedangkan bank syariah gitu, ada salah satu bank syariah yang
paling besar malah naik harga sahamnya. Jadi banyak juga tuh akhirnya investor-investor expert, aduh yang itu tunggu dulu deh, hold and see dulu gitu untuk beli saham-saham yang bank konvennya gitu kan, ini bank syariahnya lagi menarik nih, akhirnya pindah ke yang syariah dulu, baru habis itu udah oke, udah target price TP di bank syariah, pindah sekarang yang konven kan, karena sekarang yang konven lagi naik lumayan juga kan. Oke, baik. Nah, Mbak Indah, kalau misalnya kita membahas tentang saham syariah ini ya, ada nggak sih beberapa rekomendasi pilihan saham-saham syariah, contohnya gitu? Oh, yang syariah ini emitennya ini gitu, tapi sekali lagi ya Sobat Investor, ini bukan ajakan beli maupun jual. Betul betul, ini bukan ajakan beli maupun jual ya, sebenarnya ini lebih apa namanya, ya Saham syariah sih, emiten syariah tuh ini gitu loh. Mungkin sobat investor taunya oh selama ini tuh konvensional kok, tiba-tiba syariah kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu bedanya gitu. iya iya iya. Sebenarnya kalau saham syariah itu kalau yang perbankan, untuk bank syariah itu lagi oke tuh sebenarnya, BSI ya, sahamnya BSI kodenya BRIS gitu, itu udah pasti syariah karena memang dia kan bank syariah gitu. Ada juga BTPS itu bisa dipantau juga gitu ya, karena BRIS itu naiknya udah lumayan nih gitu, udah berapa ya dari awal tahun sampai sekarang tuh udah berapa persen gitu kan kenaikannya. Nah kalau misalkan yang consumer good gitu ya, ada Unilever gitu kan, ada Oh, si kalau itu masuknya juga berarti udah saham syariah ya Mbak Indah? iya udah syariah, Unilever itu udah syariah, terus Sido gitu ya, Sido tuh syariah gitu ya. Jadi mungkin kan Oke. Unilever kayaknya bukan deh gitu kan, tapi sebenarnya dia masuknya ke dalam kategori saham syariah loh gitu. ICBP itu syariah, jadi kayaknya kalau syariah itu memang lebih banyak di consumer goods sih gitu. Karena kan kalau keuangan kan agak lebih spesifik lagi ya, keuangan itu cuman dikit lah gitu ya, yang paling banyak memang di consumer good gitu. Dulu tuh Astra, saya belum cek lagi sih, cuman Astra tuh dulu masuk ke dalam saham syariah, tapi kabarnya ini lagi kayaknya lagi mau mulai akan keluar dari saham syariah karena lini bisnisnya Astra yang keuangan konven kan dia punya multi finance ya, itu pendapatan non halalnya sudah lebih meningkat gitu sehingga menyebabkan rasio pendapatan non halal Astra bisa lebih dari 10% dari total pendapatan gitu. Oke, baik, siap. Nah, kayak saya sendiri nih, saya tuh baru speechless loh. Oh, SIDO itu termasuk saham syariah gitu ya. Karena kan ada 936 saham nih, nggak mungkin kita tahu semua dong ya Mbak Indah ya. Padahal kayak saya sendiri ada mengoleksi beberapa saham consumer goods juga gitu. Nah, oke. PTBA sama Adro juga syariah loh. Oh iya, ya kan nggak nyangka banget ya kan? Saham syariah ya tuh. BTW. Oke, berarti perusahaan yang besar juga kita tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa bilang mereka tuh benar-benar the real konvensional. Bisa jadi ya syariah seperti PTBA, Daro juga gitu ya Mbak Indah ya. Karena kan memang sebenarnya kan tadi ya, untuk filtering kalau misalkan dia ada namanya misal kayak Bank Syariah Indonesia gitu kan, dia kan memang ada embel-embel syariah di namanya. Nah dia itu kan sudah termasuk otomatis sebagai perusahaan syariah gitu ya. Kalau ngomongin pencatatan akuntansinya pasti sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dia tuh udah nggak diaudit lagi, udah otomatis ketika dia kemarin tuh pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia, dia udah langsung masuk tuh ke dalam saham syariah gitu kan. Tapi kalau ada beberapa saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang dia tuh tidak mendaftarkan bisnisnya sebagai bisnis syariah. Tapi ketika melantai di Bursa Efek Indonesia, dia masuk ke dalam kategori tadi tuh screening di awal. Jadi dari sisi bisnisnya sesuai prinsip syariah, dari sisi rasio keuangannya juga sesuai dengan prinsip syariah gitu. Sehingga saat dipantau gitu ya sama OJK gitu kan untuk melihat nih apakah dia masuk atau enggak ke dalam list saham syariah, itu bisa lolos jadi masuk ke dalam list saham syariah gitu. Jadi memang kalau dari pengelolaan bisnisnya mah nggak bilang tuh manajemennya nggak bilang oh semuanya harus sesuai prinsip syariah ya harus ini nggak bilang gitu, tapi sebenarnya ya pas dilihat ternyata nggak ada yang melanggar prinsip syariah juga gitu.
Oke, baik. Jadi sebenarnya perusahaan yang listing di bursa ini, kalaupun dia tidak ada embel-embel syariah di nama perusahaannya, tapi kalau ketika memenuhi kriteria syariah, dia otomatis akan menjadi saham syariah ya, Mbak Indah ya. Betul. Oke, Mbak Indah ada pertanyaan dari sobat investor dari @mhnzin. Apa yang mempengaruhi saham syariah lebih tahan banting ketika krisis ekonomi? Ya, sebenarnya yang mempengaruhinya tadi sih salah satunya memang yang paling menarik gitu ya, yang paling jadi pertimbangan buat investor juga gitu kan adalah filter di rasio keuangannya gitu kan, dimana memang dari sisi rasio keuangannya itu si saham syariah itu kan total hutang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% ya dari total aset dari total hutangnya gitu kan ya, sehingga itu kalau ngomongin ketahanan keuangan ya otomatis lebih tahan banting lah dibandingkan yang konvensional gitu, sehingga pas dicek lagi gitu kan, wah ini um, investor gitu ya ketika mau beli saham syariah gitu ya, pasti cek lagi memang kebanyakan kan tadi saham-saham perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang dari sisi keuangan itu lebih stabil gitu, karena tadi rasio itu harus dipenuhi gitu ya, kalau utangnya kebanyakan itu udah otomatis dia nggak bisa masuk ke dalam saham syariah. Makanya kalau ditanya gitu ya kenapa sih saham syariah itu lebih tahan banting daripada yang konven, ya salah satunya karena ada aturan rasio tadi gitu. Di luar negeri pun aturannya yang diberlakukan itu sebenarnya kurang lebih sama, cuman memang rasio-rasionya aja yang berbeda. Kayak di Indonesia kan 45% nih, kalau di Malaysia itu lebih rendah jadi 35% gitu kan ya. Di US Stock Exchange saya kurang tahu, tapi ada juga memang kategori tadi ya, filtering tadi gitu. Jadi ya tadi, sehingga dari sisi keuangannya tuh udah lebih stabil daripada konvensional dan merefleksikan itu ke dalam harga sahamnya juga gitu. Oke, baik. Nah, sobat investor tadi yang bertanya MHN Zin, mudah-mudahan udah terjawab dengan jelas ya. Nah, Mbak Indah kira-kira ada tips dan trik kah untuk para pemula yang mau mencoba koleksi saham syariah ya? Tips and trick ya buat pemula tuh sebenarnya saya memang selalu bilang mulai aja dulu gitu kan. Kadang kan kalau pemula itu kadang suka ragu-ragu dan takut-takut gitu ya. Ya kita nggak akan bisa tahu bagaimana kemampuan kita sebelum kita coba gitu. Jadi kalau saya bilangnya ya udah mulai aja dulu. Terus kalau ditanya, terus saya harus belinya saham yang kayak gimana nih gitu kan? Sebenarnya gampang aja gitu kan, beli aja gitu kan saham perusahaan yang memang produknya sering kita pakai sehari-hari, tapi dengan modal yang menurut kita kecil dulu gitu, yang kalau misalkan amit-amit gitu ya harga sahamnya turun, ya kita nggak kepikiran karena anggaplah itu modal belajar gitu, kita harus tahu dulu nih medannya gitu ya kan, dengan modal yang menurut kita kecil, dan sambil tadi ya sambil coba transaksi 1 lot 2 lot gitu kan, sambil belajar juga gitu, sambil belajar juga nanti ketika udah mulai ngerasa lebih pede ditambahin modalnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi kalau menurut saya untuk pemula tuh jangan FOMO, jangan langsung all in lah, apalagi kalau ada embel-embel syariah kadang ada juga kan, wah ini ada syariahnya insya Allah berkah bismillah gitu kan, tutup mata beli gitu, jangan ya. Nggak boleh, jangan ya deh ya. Jadi memang tadi harus berdasarkan analisa juga. Cuman memang kalau kita nunggu sampai kita pede dulu, sampai menurut kita pinter dulu, nggak jadi-jadi investasinya. Jadi memang mulai dulu dengan modal yang menurut teman-teman kecil, beli saham perusahaannya, produk yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena banyak kan tadi saham syariah yang produknya kita juga sering gunain sehari-hari kayak Unilever, Indofood, Sido muncul gitu kan. Sembari belajar, makin pede, ditambahin lagi modalnya. Begitu aja terus gitu, sampai nanti lama-lama nggak berasa asetnya udah miliaran. Amin ya. Oke, siap. Makasih banyak ya Mbak Indah untuk waktunya siang hari ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.
Oke. Nah, sobat investor, itu dia tadi ya sobat investor, perbincangan kita dengan Mbak Indah mengenai tentang saham syariah. Mudah-mudahan udah pada mengerti ya sobat investor tentang saham syariah, dan untuk pemula yang ingin coba belajar tentang saham syariah, tetap perhatikan fundamental dan teknikalnya ya sobat investor, dan tetap manajemen ataupun mengatur keuangannya nih sobat investor. Oke. Nah, sobat investor, boleh nih di follow Instagram @ids_channel, YouTube IDX Channel underscore, Facebook IDX Channel, dan website www.idxchannel.com. Oke sobat investor, saya Nadine Hedra pamit undur diri, sampai jumpa.